Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salata wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wa rusah wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wa ruhama ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirah rahimakumullah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali dalam rangka silaturahim, thalabul ilm dan juga membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga setiap langkah demi langkah yang kita lakukan dapat menggugurkan dosa kesalahan kita dan juga dosa kesalahan kedua orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah. Wabil khusus semoga Allah ampuni dosa kesalahannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan juga orang tua kita yang masih ada ya Allah sehatkan jasmani rohaninya ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah fi taatillah wa fi taatir rasulih amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita yang hadir pun sehat walafiat, panjang umur fi taatillah wa fi taatir rasulih. Salawat seiring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabat, kepada para pengikutnya. Semoga kita pun telah mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini tidak terasa kita sudah mendekati akhir daripada bulan Rajab. Tanggal berapa sekarang? Sabtu 22 Rajab 1442 Hijriah. 22 Rajab. Jadi udah penghujung akhir tuh. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan kita di bulan yang mulia ini, yaitu bulan penuh barokah, bulannya istighfar. Kalau kita koreksi dari hari yang lalu, dari minggu yang lalu sampai saat ini, apakah lebih banyak istighfar kita, apakah lebih banyak ibadah kita, atau tambah merosot? Kalau tambah merosot berarti kita orang yang celaka. Tapi kalau sama aja dari minggu yang lalu sampai sekarang berarti kita orang yang merugi. Ya, tapi kalau ada peningkatan itu berarti orang yang barokah. Nah, di posisi mana kita adanya? Apakah tambah merosot dari minggu yang lalu sampai sekarang? Itu orang celaka namanya. Seri aja rugi. Nah, alhamdulillah, tapi Allah masih kasih izin kita untuk berkumpul bersama membaca salawat. Ya, mudah-mudahan ini dapat menggugurkan dosa kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum, maka Allah akan tambah. Siapa yang kufur, ingkar sama nikmat yang Allah beri, maka Allah akan beri hukuman, beri azab, beri siksa yang sangat pedih. Jadi ternyata tidak syukur itu, tidak mensyukuri nikmat itu termasuk dosa yang besar. Nah, kita alhamdulillah dikasih sehat, kita datang bisa belajar, bisa nuntut ilmu, bisa ibadah. Itu tanda syukur dikasih jasmani sehat. Alhamdulillah. Karena syukur ini adalah salah satu magnet yang Allah berikan pada diri kita. Kalau syukur, kata Allah, ku tambah. Jadi magnetnya bertambah adalah syukur. Jadi kalau kita bersyukur, nikmat yang ada insya Allah keikat dan langgeng, bahkan bertambah. Karena Allah yang berjanji, bersyukur bertambah, terikat tuh nikmat malah bertambah. Tapi coba-coba tidak bersyukur, ya malah habis dan habis. Ya, syukur kan ada tiga. Di dalam kitab Al-Azkar dijelaskan. Yang pertama mengucapkan alhamdulillah. Kedua, menjalankan apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa yang Allah larang. Yang ketiga, dikasih nikmat harta, dia berbagi. Nah, itu tiga itu tandanya syukur.
Tinggal kita raba apakah kita sudah menjalankan dengan sebaik-baiknya, bersyukur alhamdulillah, kerjakan apa yang Allah perintah, meninggalkan apa yang Allah larang, dan berbagi apa yang Allah berikan pada kita. Nah, mudah-mudahan kita sudah mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau kita berkeluh kesah, itu yang ada malah derita. Ya. Kalau kita selalu gerundengan nama kesusahan, yang ada tambah susah. Yang harus ada istighfar, munajat, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikasih sama Allah bisa ngelihat nih, alhamdulillah, itu kenikmatan. Dikasih tangan kita bisa gerak, alhamdulillah, kenikmatan. Dikasih kaki kita bisa melangkah, alhamdulillah, kenikmatan. Bahkan air tuh yang di depan kita tuh, walaupun segelas, ada orang yang susah untuk dapat air, tapi kita alhamdulillah depan kita ada air. Itu anugerah yang Allah kasih. Makanya jangan disia-siakan. Kadang-kadang minum disisain setengah, dikit dibuang. Padahal di Palestina itu kalau orang mau minum itu nyari sumur yang aman dari racun. Kita kan nggak diracunin sumur kita. Itu susah di sana. Jadi nggak sembarangan mau ngambil minum. Jadi udah banyak sumur-sumur yang memang tercemar dengan racun. Jadi hati-hati, dia susah buat minum. Kita berlimpah. Itu makanya harus syukuri, alhamdulillah punya air segelas. Kalau dibanding sama dunia, kerajaan mendingan air segelas. Begitu minum nggak keluar lagi, mendingan bisa keluar daripada kerajaan. Makanya nikmati, syukuri yang Allah berikan pada kita, jangan dikufuri. Syekh Ibrahim bin Adham ini bicara tentang syukur. Syekh Ibrahim bin Adham ini bukan dongeng, ini kisah yang dialami oleh Syekh Ibrahim bin Adham. Beliau jalan, suatu waktu beliau jalan ke pasar. Di pasar dilihat ada orang lagi disuapin. Ternyata jalan dekat, pas dekat, ya tangannya nggak ada tuh orang. Begitu tangannya nggak ada, kedua kaki juga nggak ada ini orang. Sudah tangan dan kaki nggak ada, matanya pun buta. Sudah matanya pun buta, ini orang yang disuapin sama orang lewat itu kena penyakit lepra dan kusta yang menjijikan. Orang nggak mau deket. Syekh Ibrahim lihat, ya Allah, kurang banget ini orang. Maksudnya banyak kekurangannya. Nikmat, begitu nikmat dicabut-cabutin semua sama Allah. Mata nggak ngelihat, tangan nggak ada, kaki nggak ada, sakit lepra lagi. Nah, Syekh Ibrahim bin Adham lewat. Begitu lewat nih orang lagi disuapin, teriak, alhamdulillah atas nikmat yang besar yang Allah berikan padaku. Jadi setiap disuapin sama orang, alhamdulillah atas kenikmatan besar yang Allah berikan kepadaku. Nah, Syekh Ibrahim kaget. Kalau hitungan kita, ini apa yang disyukuri? Akhirnya dideketin sama Syekh Ibrahim. Pengen tahu. Kalau lihat kondisi serba kurang, mata nggak ngelihat, kena lepra, kena kusta, kaki tidak ada, tangan tidak ada, tapi kok dia ngucapin, alhamdulillah kenikmatan yang begitu besar yang kau berikan padaku ya Allah. Akhirnya ini orang nanya, Syekh Ibrahim bin Adham langsung ngedeketi, pengen tahu apa kenikmatan besar yang Allah berikan pada orang ini. Langsung Syekh Ibrahim bin Adham, assalamualaikum. Ngasih jawab salam. Dijawab sama orang yang sedang rebaan itu, ya, di atas kasur, rumah pun tidak ada. Dijawab, waalaikumsalam ya Ibrahim. Padahal dia buta, ya. Tapi langsung waalaikumsalam ya Ibrahim. Syekh Ibrahim bin Adham pun kaget, loh, saya ini nggak pernah kenal sama ini orang dan nggak pernah jumpa, kapan jumpanya? Maka ditanya, wahai saudara, kok kau tahu namaku? Ya, kok tahu ini namanya Syekh Ibrahim bin Adham? Maksudnya waalaikumsalam ya Ibrahim. Maka min aina ta'rifuni, dari mana kau tahu padaku, kata Syekh Ibrahim bin Adham. Padahal kita nggak pernah berjumpa, padahal kita belum pernah bertemu. Kenapa kau tahu aku? Apa jawabnya? Ini orang yang buta, sudah terbakurangan tidur di jalanan. Ya, ma jahiltu syai' munzu araftullah. Kata beliau nih yang sakit.
yang lagi berbaring, yang bersyukur. Ma jahiltu syai' munzu araftullah. Tiada yang tidak aku ketahui semenjak aku kenal dengan Allah. Tuh lihat, kalau kita kenal, dekat dan kenal sama Allah, apapun dibuka sama Allah, apapun rahasia dibuka sama Allah. Ini orang ini yang sakit, yang dikasih makan, bilang, semenjak aku kenal dengan Allah, tiada ada yang tidak aku ketahui. Maka dikasih petunjuk sama Allah Ta'ala. Nah, singkatnya Syekh Ibrahim bin Adham nanya, wahai saudara, aku ini mau jalan, cuman ku tertarik dengan ucapanmu. Kau bilang, alhamdulillah atas nikmat karunia yang besar yang kau berikan padaku, ya Allah, terima kasih. Aku ini mau bertanya pada engkau, kalau melihat kondisi fisikmu, maaf bukan ku menghina atau merendahkan, tangan tidak ada, kaki tidak ada, mata buta, kau penyakit lepra, kusta, orang jijik padamu. Terus kau disuapkan sama orang, dikasih hadiah sedekah, orang kau langsung ucap alhamdulillah atas kenikmatan yang besar yang kau berikan padaku, ya Allah. Aku pengen tahu kenikmatan apa yang Allah berikan padamu. Kata orang yang ini di jalanan ini, wahai Ibrahim, Allah ambil semua yang ada pada diriku. Tangan diambil, kaki diambil, mata diambil, kesehatan pun diambil. Cuman ada dua yang Allah nggak ambil. Kata Syekh Ibrahim bin Adham, apakah itu wahai saudara? Dua yang nggak Allah ambil pada diri saya. Yang pertama, qalban syakiran wa lisanan zakiran. Hati yang selalu bersyukur, lidah yang selalu berzikir, ingat pada Allah. Itu yang Allah nggak ambil pada diriku. Walaupun ku nggak punya tangan, kaki, mata, nggak ngeliat, badanku nggak sehat, tapi yang dua ini nggak diambil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ini bukan kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan pada saya? Dibanding orang yang punya rumah, dikasih sama Allah rumah, hatinya bersyukur tidak, lisannya juga berzikir juga enggak. Ada yang dikasih sama Allah anak, istri, rumah tangga, rezekinya lancar, hatinya bersyukur juga enggak, lisannya berzikir juga enggak. Ada yang udah dikasih kerjaan, tadi hanya nganggur, hatinya enggak bersyukur, lisannya berzikir juga enggak. Maka manakah yang lebih besar wahai Ibrahim ketimbang yang lainnya itu? Mana yang lebih besar, hati yang bersyukur dengan lidah yang selalu berzikir, mana yang lebih besar daripada yang tadi saya sebutkan? Kata Syekh Ibrahim bin Adham, yaitu yang paling besar. Qalban syakiran wa lisanan zakiran. Hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir kepada Allah, itu yang paling besar dibandingkan alam ini. Nah, pertanyaannya kembali ke kita. Apakah hati kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah lidah kita selalu berzikir buat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal kita nggak diambil tangannya sama Allah, kaki pun juga nggak diambil sama Allah, matanya pun juga bisa melihat, badan juga sehat. Apakah hatinya selalu bersyukur, lidahnya selalu berzikir? Banyakin syukur. Hati harus bersyukur. Jadi lidah pun, lisan pun juga berzikir. Sudah alhamdulillah Allah kasih. Ya, sehat kita udah. Anak pada sehat alhamdulillah. Rezeki ya ada Allah kasih, bisa makan setiap hari. Rumah tangga tentram, itu udah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal hati kita udah bersyukur belum, lidah kita selalu berzikir enggak? Maka kalau jiwa yang tenang, ya akan melahirkan kreativitas yang cemerlang. Tenangnya apa? Dengan apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sungguh dengan berzikir hati akan jadi tenang, lembut, nggak gelisah dia. Maka mulai sekarang ambilkan pelajaran. Masih banyak nikmat yang Allah berikan pada kita. Nikmat yang sekarang udah kita terima itu banyak banget.
tinggal syukuri, jangan sampai itu nikmat terlepas. Kalau terlepas tuh nikmat makin berkurang, mau kemana kita? Ancaman dari Allah Ta'ala itu ajabnya Allah. Nah, sadarin mulai sekarang, kita nggak boleh, masih banyak yang susah di bawah kita, masih banyak yang merana di bawah kita. Jadi harus banyak rasa syukur kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Qalban syakiran wa lisanan zakiran. Jangan pernah dengak ke atas kepala kita, tunduk ke bawah. Masih banyak yang kurang dari kita, maka kita syukuri. Alhamdulillah. Banyak-banyak bersyukur. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kita jalankan sehari-hari, biar kita tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang sudah Allah berikan pada kita itu karunia yang sangat besar, tinggal kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, wabil khusus buat diri kita. Lebih kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan suratul Fatihah. Semoga ya Allah, jangan kau kurangi nikmat yang sudah ada ya Allah. Tambahi nikmat yang ada ini ya Allah. Nikmat di dalam beribadah, nikmat di dalam berzikir, nikmat di dalam berinfak, nikmat di dalam bersedekah, nikmat di dalam melangkah ke tempat-tempat baik ya Allah. Langgengkan, kuatkan kunci ya Allah, tambahkan ya Allah. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.